Baik, Om Swastiastu, selamat siang semuanya. Di sini kami dari kelompok 4 akan membawakan materi mengenai hak asasi manusia. Saya tidak sendiri, ada dua rekan saya. Yang pertama ada Iketut Kersana Sudarmika, dan yang kedua ada Nadia Sifaul Kusnah. Untuk itu langsung saja saya berikan kepada pemateri pertama, Kersana, dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Pertama-tama, saya mau menjelaskan apa itu HAM. Next, pengertian HAM. Hak asasi manusia atau HAM secara umum dapat diartikan sebagai hak-hak yang melekat pada diri segenap manusia, sehingga mereka diakui keberadaannya tanpa adanya perbedaan baik berdasarkan atas ras, keyakinan, suku, bangsa, usia, dan sebagainya, atau universal. Next. Selanjutnya, ruang lingkup HAM. Yang pertama, setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya. Yang kedua, setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada. Yang ketiga, setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram, serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Yang keempat, setiap orang tidak boleh diganggu yang merupakan hak yang berkaitan dengan kehidupan pribadi di dalam tempat atau kediamannya. Yang kelima, setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, penghilangan paksa, dan penghilangan nyawa. Yang keenam, setiap orang berhak atas kemerdekaan dan rahasia dalam komunikasi melalui sarana elektronik, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan undang-undang. Yang ketujuh, setiap orang tidak boleh ditangkap, ditekan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang. Yang kedelapan, setiap orang berhak untuk hidup dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tentram, yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam undang-undang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Dias. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan membawakan materi mengenai macam-macam HAM. Yang pertama ada hak asasi pribadi atau personal human rights. Jadi, hak ini merupakan hal yang berhubungan dengan kehidupan pribadi setiap orang. Contohnya, hak kebebasan untuk bergerak, bepergian, dan berpindah-pindah tempat. Lalu yang kedua ada hak asasi politik atau politic rights, yang merupakan hak asasi dalam kehidupan politik seseorang. Contohnya, hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan. Lalu yang ketiga ada hak asasi ekonomi atau property rights. Jadi menyangkut hak individu dalam hal perekonomian. Contohnya, hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak dan hak kebebasan untuk memiliki sesuatu. Lalu yang keempat ada hak asasi peradilan atau procedural rights. Jadi hak dalam memperoleh perlakuan sama dalam tata cara pengadilan. Contohnya hak untuk mendapatkan pembelaan hukum di pengadilan. Lalu yang kelima ada hak asasi hukum atau legal equality rights. Jadi hak untuk mendapatkan kependudukan yang sama dalam hal hukum dan pemerintahan. Contohnya hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Lalu yang terakhir ada hak asasi sosial budaya atau social culture rights. Jadi hak yang terkait dalam kehidupan masyarakat. Contohnya hak menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan. Lalu ada ciri-ciri HAM. Ciri-ciri HAM itu ada 4. Yang pertama, hakiki. Yang dimaksud dengan HAM bersifat hakiki yaitu hak yang telah di manusia sejak lahir, bahkan ketika masih dalam kandungan.
memperhatikan bahwa HAM merupakan kodrat yang telah diberikan Tuhan untuk manusia. Lalu yang kedua, bersifat universal. HAM yang bersifat universal memiliki arti keberadaan HAM berlaku secara menyeluruh bagi setiap manusia di suatu negara tanpa terkecuali. Hak asasi manusia tidak terbatas oleh tempat, ruang, dan waktu. Oleh sebab itu, dimanapun manusia, HAM harus dihormati dan dijunjung tinggi. Lalu yang ketiga, bersifat tetap. HAM bersifat tetap memiliki makna akan terus ada dan melekat dalam diri seseorang manusia. Sebagaimana makna HAM merupakan anugerah Tuhan kepada manusia yang merupakan pembeda manusia dengan makhluk hidup lain. Dan ciri-ciri HAM yang terakhir yaitu utuh. HAM yang bersifat utuh memiliki makna bahwa hak asasi manusia tidak dapat dibagi antar sesama manusia. Semua orang memiliki hak yang utuh seperti hak hidup, hak sipil, hak pendidikan, hak politik, dan hak-hak yang lain. Sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nadia. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi saya akan memaparkan materi mengenai sejarah HAM. Perkembangan HAM di Indonesia mengalami pasang dan surut yang secara jelas dapat terlihat meliputi tabel priorisasi sejarah Indonesia. Mulai 1908 hingga sekarang. Pada dasarnya, konsep HAM bukanlah semata-mata sebagai konsep tentang hak asasi individual, melainkan juga kewajiban hak asasi yang menyertainya. Periode perkembangan HAM di Indonesia dipaparkan sebagai berikut. Yang pertama, periode 1908 hingga 1945. Konsep pemikiran HAM telah dikenal oleh bangsa Indonesia terutama sejak tahun 1908 lahirnya Budi Utomo, yakni di tahun ini mulai timbulnya kesadaran akan pentingnya pembentukan suatu negara, bangsa, atau national state melalui berbagai tulisan dalam suatu majalah. Yang kedua, pada periode ini, suasana kebangsaan menjadi semangat demokrasi liberal sangat ditegangkan sehingga dapat dikatakan bahwa baik pemikiran maupun aktualisasi HAM pada periode ini sangat baik. Hal itu dikarenakan oleh yang pertama, semakin banyaknya tumbuh partai politik dengan beragam ideologinya masing-masing. Yang kedua, kebebasan pers sebagai salah satu pilar demokrasi betul-betul menikmati kebebasannya. Yang ketiga, pemilihan umum sebagai pilar lain dari demokrasi berlangsung dalam suasana kebebasan, fair, dan demokratis. Yang keempat, Parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai representasi dari kedaulatan rakyat menunjukkan kinerja dan kelasnya sebagai wakil-wakil rakyat dengan melakukan kontrol atau pengawasan. Yang kelima, wacana dan pemikiran tentang HAM memperoleh iklim yang kondusif. Yang kedua, periode 1969 hingga 1966. Memasuki periode kedua, berlakunya UUD 1945, yaitu sejak dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959, gagasan atau konsepsi Presiden Soekarno mengenai demokrasi terpimpin dilihat dari sistem politik yang berlaku yang ada di bawah kontrol atau kendali Presiden. Yang ketiga, periode 1966 hingga 1998. Periode 1966 hingga 1998 ini secara garis besar memiliki karakteristik tahapan sebagai berikut. Yang pertama, tahapan resepsi dan pembentukan jaringan. Pada tahap ini, pemerintah melakukan resepsi terhadap segala bentuk perlawanan yang menyebabkan kelompok tertindas dalam masyarakat menyampaikan informasi ke masyarakat internasional. Yang kedua, tahap penyangkalan. Tahap ini ditandai dengan suatu keadaan di mana pemerintah otoriter dikritik oleh masyarakat internasional atau pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi. Jawaban yang umumnya diberikan oleh pemerintah adalah bahwa HAM merupakan urusan domestik sehingga kritikan dianggap sebagai campur tangan terhadap kedaulatan negara.
Yang ketiga, tahap konsensi taktis. Pada tahap ini, pemerintah Orde Baru terdesak dan diterpa krisis moneter pada tahun 1997. Indonesia mulai menerima HAM internasional karena membutuhkan dana untuk membangun pada bagian lain kekuasaan Orde Baru. Mulai melemah, puncaknya terjadi pada bulan Mei 1998 yang diwarnai dengan peristiwa berdarah 14 Mei 1998. Demonstrasi mahasiswa yang terjadi secara besar-besaran telah menurunkan Soeharto sebagai presiden. Yang keempat, tahap penentuan. Banyak norma HAM internasional yang diadopsi dalam peraturan perundang-undang internasional melalui ratifikasi dan resmisasi. Beberapa kemajuan dapat dilihat dari berbagai peraturan perundang-undang HAM, yaitu diintegrasi HAM dalam perubahan UUD 1995 serta dibentuknya peraturan perundang-undang HAM. Baik, untuk materi selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Kakak. Baik, saya lanjutkan dengan hubungan negara hukum dan dengan HAM. Hukum mengatur dari yang terkecil hingga hal terkompleks. Hukum tanpa hak tidak ada gunanya dan HAM tanpa hukum sia-sia. Negara hukum haruslah memiliki ciri-ciri atau syarat mutlak bahwa negara itu melindungi dan menjamin hak asasi manusia setiap warga. Untuk materi selanjutnya bisa dilanjutkan. Untuk selanjutnya, dasar hukum hak asasi manusia di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, Ketetapan MPR nomor 17 /MPR/1998 tentang hak asasi manusia. Yang ketiga, Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Dias. Baik, di sini saya akan membawakan penyebab pelanggaran HAM. Penyebab pelanggaran HAM ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri, rendahnya kesadaran HAM, dan sikap tidak toleran. Lalu untuk faktor eksternal, penyalahgunaan kekuasaan, ketidaktegasan aparat penegak hukum, penyalahgunaan teknologi, dan kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nadia. Baik, untuk selanjutnya, bagaimana upaya pemerintah dalam pengakuan dan penegakan HAM? Program pemerintah dalam menegakkan hukum HAM PP nomor 7 tahun 2005 yaitu meliputi pemberantasan korupsi, anti terorisme dan pembasmian penyalahgunaan narkotika dan obat berbahaya. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Kembali lagi ke moderator. Baik, itulah pemaparan materi dari kelompok 4. Apakah kelompok pendebat ingin memberikan tambahan materi? Baik, untuk kelompok 4, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan. Kami dari kelompok 6 sebagai kelompok pendebat yang beranggotakan saya sendiri, Putri Hendika Mihayanti. Yang kedua ada IPD Ardika Jaya Putra dan juga yang terakhir Gilang Diapina. Pada kesempatan kali ini akan menambahkan beberapa materi serta memberikan beberapa pertanyaan kepada kelompok 4. Yang pertama, saya akan menambahkan beberapa materi. Setelah saya membaca materi dari kelompok 4, saya hendak menambahkan materi pada bagian dasar hukum HAM di Indonesia. Di sini selain beberapa dasar hukum, yaitu ada 3 dasar hukum yang telah dipaparkan oleh kelompok 4, saya ingin menambahkan ada 3 lagi dasar hukum yang saya baca menurut sumber. Yang pertama ada Pancasila, memiliki dasar-dasar yang bisa dijadikan sebagai pelindung atau dasar hukum HAM, yaitu diantaranya
Yang pertama, adanya pengakuan Pancasila pada HAM yang memiliki martabat dan harkat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, adanya pengakuan Pancasila pada HAM untuk mengetahui bahwa kita adalah sama dan sederajat dalam mengembangkan hak maupun kewajiban yang sama dengan menghargai sesama manusia tanpa harus membedakan menurut agama, keturunan, jenis kelamin, kepercayaan, suku bangsa, warna kulit, dan kedudukan sosial. Lalu yang ketiga, yaitu sama-sama mengembangkan sikap mencintai, tidak sewenang-wenang, dan sikap tenggang rasa sesama manusia. Lalu yang keempat, yaitu selalu menjalin kerjasama, menolong sesama, dan saling menghormati. Yang kelima, sikap keberanian yang selalu dikembangkan dalam diri sendiri maupun kepada sesama dalam membela keadilan, kebenaran, jujur, dan sikap adil. Yang terakhir yaitu menyadari akan derajat sesama manusia yang sama dan menyadari bahwa warga Indonesia merupakan bagian umat manusia. Lalu ada dasar hukum HAM yang kedua, yaitu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 mengenai Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa masyarakat harus ikut serta dalam memelihara perdamaian yang ada di dunia untuk menjaminkan pelaksanaan HAM sekaligus memberikan kepastian, perlindungan, perasaan aman terhadap masyarakat maupun keadilan. Lalu yang terakhir, dasar hukum HAM di Indonesia yaitu Hukum Internasional HAM yang sudah diratifikasi negara RI. Yang pertama itu ada UU RI nomor 5 tahun 1998 mengenai pengesahan atau konvensi menentang perlakuan penyiksaan hukum kejam, merendahkan martabat orang dan tidak manusiawi. Dan yang kedua ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1984 mengenai dasar hukum HAM, pengesahan konvensi yang berhubungan dengan penghapusan segala hal diskriminasi terhadap kaum perempuan. Lalu yang selanjutnya yang ingin saya tambahkan yaitu pada materi penyebab pelanggaran HAM yang terdiri dari dua faktor yaitu internal dan eksternal. Ada faktor internal, ada juga yang menjadi beberapa faktornya, yaitu yang pertama rasa ingin balas dendam, yang kedua adanya karena kurangnya rasa empati. Lalu pada faktor eksternal yaitu ada sosialisasi HAM yang kurang dari pemerintah. Untuk materi tambahan selanjutnya mungkin akan ditambahkan oleh anggota kelompok saya yang lain. Baik, saya dari kelompok pendapat ingin menambahkan materi, yaitu saya ingin menambahkan materi mengenai hak asasi perempuan, di mana hak-hak asasi perempuan masih belum terlindungi. Kesetaraan dan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan sering menjadi pusat perhatian dan menjadi komitmen bersama untuk melaksanakannya. Akan tetapi, dalam kehidupan sosial, pencapaian kesetaraan akan harkat dan martabat perempuan masih belum menunjukkan kemajuan yang signifikan. Isu HAM dan perempuan belum direspon secara serius oleh negara. Isu kekerasan sistematis berbasis gender, hak-hak politik, dan hak atas pekerjaan bagi perempuan kerap dilanggar. Pemberantasan trafficking perempuan dan anak masih belum menjadi agenda utama negara. Jika hal ini tidak disikapi secara serius, dikhawatirkan Indonesia terancam sebagai negara tidak berkomitmen terhadap adanya sanksi manusia dalam pelanggaran HAM perempuan. Banyak hak-hak perempuan atas pekerjaan masih banyak menghadapi berbagai benturan, baik itu karena persoalan implementasi hukum yang tidak konsisten maupun persepsi yang berbeda mengenai peran perempuan di sektor publik. Deklarasi Hak Asasi Manusia Pasal 1 menyatakan semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dengan semangat persaudaraan. Sedangkan pada pasal kedua dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang tercantum dalam pernyataan ciri-ciri dengan tidak ada pengecualian apapun, seperti kebebasan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran maupun kedudukan lainnya. Ketidakadilan yang dialami kaum perempuan masih merupakan fenomena yang tidak kelihatan. Hal ini mendorong mereka untuk
memproklamasikan serangkaian hak-hak perempuan sebagai perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, dan degradasi yang tidak kelihatan tersebut. Dengan menyuarakan aspirasi mereka tentang HAM, pada dasarnya kaum perempuan membawa ke garis terdepan nilai-nilai dan tuntutan akan keadilan yang bukan eksklusif perempuan, tetapi demi kelangsungan hidup manusia keseluruhan. Baik, sekian materi dari saya. Saya ingin menanyakan suatu pertanyaan, mana pertanyaan saya adalah, menurut pendapat kelompok kalian, bagaimana perlindungan hak asasi manusia yang ada di Indonesia, terutama hak asasi perempuan ini? Apakah sudah tercapai dengan maksimal atau belum? Lantas apa upaya pemerintah untuk menegakkan hak asasi manusia ini di negara Indonesia? Sekian dari saya. Selanjutnya jika ada tambahan dari teman saya persilahkan. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Lila Georgina. Saya ingin menambahkan materi masih terkait dengan hak asasi perlindungan hak asasi manusia terhadap perempuan, yaitu hak asasi perempuan sebagai HAM tampaknya masih menjadi pertanyaan dan perdebatan sampai sekarang. Mengapa perempuan sebagai bagian dari manusia harus membedakan diri dengan meminta hak-hak khusus? Ada beberapa argumen yang muncul dalam menjelaskan hal tersebut. Argumen terpenting adalah karena inherent struktur hubungan gender yang bersifat asimetris di dalam diri perempuan sebagai hasil bekerjanya sistem nilai yang patriarki, yaitu sistem struktural dari dominasi laki-laki, baik terhadap reproduksi biologis, kontrol terhadap kerja, dan juga ideologi maupun pola hubungan sosial dari gender. Hal ini sudah dibahas dalam konferensi HAN di Wina pada tahun 1993, yaitu hak asasi manusia merupakan hak asasi manusia yang merupakan woman right is human right, atau konferensi yang sudah dibahas juga pada konferensi Beijing pada tahun 1995. Dengan landasan aksi Beijing juga menegaskan bahwa kesehatan reproduksi adalah bagian dari hak asasi manusia, semuanya menuju satu titik pencapaian kesetaraan dan keadilan gender serta apresiasi terhadap HAM bagi masyarakat secara keseluruhan tanpa kecuali. Jadi yang dimaksudkan adalah perempuan tidak wajib untuk mengandung atau mereproduksi karena itu merupakan hak bagi perempuan tersebut. Dengan melalui gagasan-gagasan konferensi internasional maupun melalui ratifikasi konvensi internasional lainnya, kesetaraan dan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan sudah kencang disuarakan dan menjadi komitmen bersama untuk melaksanakannya. Akan tetapi, di tengah kehidupan sosial pencapaian kesetaraan akan harkat dan martabat, perempuan masih belum menunjukkan kemajuan yang signifikan. Isu HAM dan perempuan belum direspons secara serius oleh negara, dan isu kekerasan sistematik berbasis gender, hak-hak politik, dan hak-hak atas pengendalian kerap dilanggar. Trafficking perempuan dan anak masih menyisakan banyak persoalan dan wujud pelanggaran HAM masih belum menjadi agenda utama negara. Itu artinya negara masih menutup mata dalam mengenai HAM tentang perempuan. Hak perempuan atas pekerjaan juga masih menghadapi berbagai benturan, baik itu karena persoalan implementasi hukum yang tidak konsekuen maupun persepsi yang keliru mengenai peran perempuan di sektor publik, seperti anggapan pekerja perempuan bukan pencari nafkah utama, di mana dianggap seorang laki-laki adalah pekerja utamanya dalam menghidupi suatu keluarga misalnya, karena perempuan biasanya selalu dituntut dalam mengerjakan pekerjaan rumah. Dengan dikeluarkannya berbagai konferensi atau undang-undang perspektif gender untuk melindungi perempuan dari pelanggaran HAM, belum dapat sepenuhnya menjamin perempuan itu tersebut terbebas dari pelanggaran HAM. Oleh karena itu, negara berperan sebagai penjaga HAM bagi warganya yang harus menjamin perolehan hak-hak secara de jure tetapi terpenting secara de facto. Jadi pertanyaan dari saya adalah, apakah hak asasi manusia yang telah kalian sampaikan dan sudah dipaparkan tersebut telah semampunya dengan baik melindungi perempuan, hak-hak perempuan dengan baik di negara Indonesia ini?
Sekian dari pertanyaan saya. Saya sekian dari materi tambahan kami mengenai hak asasi perempuan dan materi yang sudah disampaikan oleh kelompok saya Heni. Setelah beberapa tambahan materi yang telah kelompok kami sampaikan, kami mengajukan beberapa pertanyaan kepada kelompok 4 yang sudah disampaikan oleh Ardika dan saya tadi, kemudian akan dilanjutkan dengan Heni. Pada Heni, dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk Lila. Jadi ada satu pertanyaan yang ingin saya ajukan untuk kelompok 4 dari saya sendiri, yaitu dalam menegakkan HAM, kalau kita temui berbagai kasus yang menunjukkan pelanggaran HAM di masyarakat. Ketika pemerintah hendak menyelesaikan masalah HAM seperti ini, pemerintah cukup mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi satu persatu kasusnya dan menyelesaikan dengan tuntas berbagai masalah yang berkaitan dengan HAM ini. Pertanyaan saya yaitu, kira-kira faktor apa yang menyebabkan pemerintah kesulitan dalam menangani hal ini? Untuk pertanyaan lainnya, mungkin akan ditanyakan oleh anggota kelompok yang lain. Maaf Heni, soalnya bisa diketik, soalnya suaranya kecil dan putus-putus. Baik, ya. Baik, karena kelompok 6 sudah memberikan pertanyaan kepada kelompok 4, izinkan kami mendiskusikan terlebih dahulu untuk jawaban-jawabannya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Heni. Faktor apa yang menyebabkan pemerintah kesulitan dalam menegakkan HAM? Menurut kami, faktor-faktor tersebut terdiri dari dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya seperti sifat egois, sifat individualis, kurang rasa toleransi dan kemanusiaan, dan lain-lain. Dan faktor eksternalnya seperti perangkat hukum yang tidak tegas, lemahnya fungsi lembaga hukum, diskriminasi. Selain itu, ada beberapa faktor yang juga menghambat, seperti kondisi sosial budaya yang berbeda, kebijakan yang sering menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, undang-undang yang tidak tepat sasaran, dan penindakan yang lemah dari pemerintah atas pelanggaran-pelanggaran HAM yang telah terjadi. Terima kasih. Apakah bisa diterima? Terima kasih. Apakah suara saya bisa didengar dengan jelas? Baik, bisa. Saya ingin menanyakan beberapa hal sebelumnya. Jadi, apakah peran masyarakat dalam hal ini sama pentingnya dengan peran pemerintah dalam menyelesaikan menyelesaikan masalah-masalah dalam HAM? Misalnya seperti kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat dalam menyelidiki satu masalah HAM. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab. Menurut saya sangat penting, karena dengan apabila kita semua memiliki kesadaran akan HAM dan dapat bekerja sama dalam melakukan upaya-upaya yang dilakukan dan mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah, penegakan HAM tersebut pastinya akan berjalan dengan baik. Dari peran masyarakat maupun pemerintah memiliki peran-peran yang sangat penting dalam penegakan HAM ini. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Atika. Pemerintah sudah mulai melakukan reformasi hukum dengan adanya undang-undang yang mengatur tentang perlindungan HAM seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM membuat warga negara Indonesia lebih terlindungi hak asasinya. Begitupun dengan perempuan. Namun, di samping kemajuan-kemajuan itu tetap masih terdapat banyak kekurangan yang harus diperbaiki oleh pemerintah Indonesia. Kekurangan tersebut
banyaknya terdapat pada proses implementasinya, banyak peraturan-peraturan yang tidak diimplementasikan secara tepat oleh aparat penegak hukum kita. Selain itu, lembaga-lembaga yang telah dibuat demi melindungi hak asasi manusia seseorang difungsikan secara benar, agar lembaga-lembaga tersebut tidak dibuat percuma dan tidak hanya sebagai pelengkap sistem ketatanegaraan semata. Adapun upaya pemerintah dalam penegakan hukum, yaitu pemerintah telah menegakkan PP nomor 7 tahun 2005, yaitu meliputi pemberantasan korupsi, anti terorisme, dan pembasmian penyalahgunaan narkotika dan obat berbahaya. Apakah bisa diterima? Baik, di sini saya akan menanyakan bahwa kesimpulannya pemerintah Indonesia masih berupaya dalam melindungi hak asasi manusia yang ada di Indonesia ya. Iya, Dika. Oh, baik. Dan sampai saat ini, apakah pemerintah masih berupaya untuk menegakkan HAM di Indonesia? Masih, karena seperti yang saya katakan tadi, karena implementasinya itu belum cukup jelas dan teratur gitu. Jadi pemerintah pun masih berusaha untuk mengimplementasikannya secara benar. Sebelumnya, di sini saya mau menambahkan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah. Yang pertama yaitu pembentukan Komisi Hak Asasi Manusia. Komisi Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM adalah lembaga independen yang bertugas untuk mengadakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi HAM. Yang kedua, pembentukan instrumen HAM. Instrumen HAM merupakan alat untuk menjamin proses perlindungan dan penegakan HAM. Instrumen HAM biasanya berupa peraturan perundang-undangan dan lembaga-lembaga penegak hak asasi manusia seperti Komnas HAM dan Pengadilan HAM. Yang ketiga, pembentukan Pengadilan HAM. Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM berat yang menjadi dasar dalam penegakan kepastian hukum, keadilan, dan perasaan aman. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya, atas tambahannya. Jawaban saya terima kasih. Terima kasih, Dika. Untuk pertanyaan Lila akan dijawab oleh Nadia. Baik, untuk pertanyaan Lila, saya akan jawab. Itu memang sangat dijamin oleh pemerintah di antara peraturan perundang-undang yang mengandung muatan pelindungan hak asasi manusia, hak asasi perempuan adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan, Undang-Undang Nomor 21 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, dan Undang-Undang Politik UU Nomor 2 Tahun 2008 dan UU Nomor 42 Tahun 2008. Kemudian Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengarustamaan gender dan Karpres Nomor 181 Tahun 1998 tentang pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan yang diubah dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2005. Sekian dari jawaban saya. Apabila ada tambahan, dipersilakan. Baik, terima kasih Nadia atas jawaban yang sudah diberikan. Namun, saya ingin bertanya, apakah terkait dengan undang-undang yang sudah Anda sampaikan tersebut mampu melindungi hak asasi manusia terhadap perempuan? Karena beberapa undang-undang yang sudah Anda sampaikan tersebut tentunya masih belum dapat berjalan dengan baik atau mengatur hak asasi manusia terhadap perempuan yang sering kerap ditindas. Juga selain undang-undang yang sudah disampaikan, ada permasalahan terhadap reproduksi biologis di mana hak wanita untuk reproduksi, mengandung itu termasuk hak-hak asasi manusia. Apakah sudah diatur dalam perundang-undangan tersebut?
Sekian pertanyaan saya, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya Lila, apakah bisa diketik karena suaranya putus-putus? Baik Nadia, pertanyaannya sudah diketik di kolom chat rapat. Sudah bisa dilihat, terima kasih. Baik, langsung saya jawab mengenai adakah juga UU yang melindungi hak perempuan memilih sebagai pekerja? Ada cukup banyak ketentuan yang mengatur mengenai pelindungan bagi pekerja perempuan baik dalam konvensi internasional maupun peraturan perundang-undang di Indonesia, yaitu antara lain Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women yang telah diratifikasi dengan UU nomor 7 tahun 1984. Lalu ada ILO Convention nomor 183 tahun 2000 on Material Possession Convention ILO mengenai perlindungan maternitas. Dan ada juga UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Ada juga UU nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Dan juga ada UU 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Lalu hak perempuan atas pekerjaan masih banyak menghadapi berbagai benturan baik mengenai implementasi hukum yang tidak konsisten. Apakah ada undang-undang yang mengatur tentang hak perempuan dalam memilih untuk mengandung atau tidak secara biologis? Menurut saya, yang saya cari atau saya lihat di blog tidak ada. Mungkin larangan hamil bagi pekerja perempuan di dalam undang-undang itu UU nomor 9 tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak memberikan kewenangan kepada pengusaha atau perusahaan untuk membuat perjanjian kerja yang memuat ketentuan larangan menikah maupun larangan hamil selama masa kontrak kerja atau selama masa tertentu dalam perjanjian kerja. Kemudian ketentuan ini terdapat pada pasal 153 ayat 1 UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang berbunyi pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan pekerja atau buruh perempuan hamil, melahirkan, gugur kandungan atau menyusui bayinya. Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan karena pekerja hamil adalah batal demi hukum dan pengusahaan wajib pekerjaan. Kembali pekerja yang bersangkutan sesuai pasal 153 ayat 2 UU nomor 11 tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Itu saja pendapat yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tambahan, dipersilahkan. Baik, terima kasih Nadia atas jawaban yang sudah disampaikan. Terima kasih jawaban sudah dapat diterima, walaupun sudah sangat jelas, walaupun ternyata masih belum ada undang-undang yang mengatur dalam hak untuk mengandung atau tidak secara biologis, secara khusus, bukan secara kepekerjaan. Terima kasih Nadia. Sama-sama Ila. Baik, karena semua pertanyaan sudah dijawab, apakah rekan-rekan ada yang ingin bertanya lagi? Jikalau tidak, kami dari kelompok 4 akan menutup diskusi kali ini. Saya rasa sekian saja dari kelompok pendebat mengenai tambahan materi dan pertanyaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kalau begitu, diskusi saya tutup. Terima kasih banyak atas waktunya telah menyempatkan untuk berdiskusi bersama kelompok 4. Sekian dari kami, terima kasih.